Hai guys, kembali lagi di channel Movie Ministry, channel yang bisa banget buat kamu jadikan referensi sebelum menonton. Kali ini kita akan mengulas salah satu koleksi film Bollywood terbaru yang berjudul Maestro. Film ini baru saja rilis di tahun 2021 dengan mengambil tema thriller komedi. Di IMDb, film ini memiliki rating yang cukup tinggi, 7,2. Film Maestro bercerita mengenai seorang pianis yang berpura-pura buta dan melihat kejadian pembunuhan yang akhirnya akan mengubah hidupnya ke depan. Kamu penasaran dengan jalan ceritanya? Mari kita mulai. Cerita mengambil setting di sebuah kota terkenal di India, Goa. Di sini kita akan diperkenalkan dengan Arun, seorang pianis hebat yang sehari-harinya berpura-pura buta. Dengan berpura-pura buta, Arun mendapat banyak keuntungan dan kemudahan. Orang-orang sering memuji kehebatan bermain pianonya, walaupun dia memiliki disabilitas, dan dari sini ia mendapat banyak tawaran pekerjaan. Bahkan, dia juga mendapat tempat tinggal murah dari sebuah LSM untuk para penyandang disabilitas. Di tempat lain kita diperkenalkan dengan Mr. Mohan, seorang aktor ternama yang telah pensiun. Dan istri mudanya yang cantik bernama Simran. Mereka hidup harmonis dan terlihat sangat mesra. Di sini, Simran berusaha mengakrabkan diri dengan Pavitra, putri tunggal Mr. Mohan dari pernikahan terdahulunya. Suatu hari, Arun mendapat telepon dari seorang wanita bernama Sophie. Sophie merupakan wanita cantik, anak pemilik sebuah kafe. Kafe milik ayah Sophie ini hampir bangkrut karena sepi pengunjung. Maka barang-barang milik kafe pun mulai dijual, salah satunya adalah sebuah piano. Awalnya, Arun berniat untuk membeli piano milik kafe tersebut. Namun ketika melihat kecantikan Sophie, sebuah ide pun muncul. Arun berkata bagaimana bila ia datang untuk berlatih setiap hari di kafe itu. Hal ini dapat menghibur tamu yang datang dan akhirnya akan membuat kafe itu kembali menjadi ramai. Ayah Sophie pun akhirnya setuju dengan ide itu. Ternyata ide Arun ini berjalan dengan baik. Kafe pun semakin ramai pengunjung. Tanpa disadari dengan berjalannya waktu, Arun dan Sophie semakin akrab, hingga akhirnya muncul benih-benih cinta di antara mereka. Pada suatu malam, Mr. Mohan datang mengunjungi kafe dan sangat terkesan dengan permainan piano Arun. Ia pun meminta Arun datang ke rumahnya besok siang untuk bermain piano di hadapan istrinya sebagai hadiah ulang tahun pernikahan. Arun pun setuju. Keesokan siangnya, seperti yang telah direncanakan, Arun datang ke kediaman Mr. Mohan tepat pukul 1 siang. Awalnya, Simran menolak Arun untuk masuk ke rumah karena sang suami sedang pergi. Namun karena Arun terus mendesak dan tetangga depan rumahnya keluar untuk melihat keributan yang terjadi, maka Simran pun mengajak Arun untuk masuk dan menunggu suaminya pulang. Di dalam rumah, Simran meminta Arun untuk memainkan sebuah lagu dengan pianonya. Di tengah permainannya, tiba-tiba Arun melihat sesosok tubuh tergeletak di ruang tengah. Ya, itu adalah tubuh Mr. Mohan yang telah dibunuh. Arun mencoba bersikap tenang dan tetap berakting sebagai orang buta. Ia pun kemudian meminta izin ke toilet. Di dalam toilet, ternyata ada seorang pria yang bersembunyi dengan membawa pistol. Beruntung Arun bersikap tenang dan tetap berpura-pura tidak melihatnya. Ia pun selamat. Di sini baru kita ketahui bahwa sebenarnya Simran sedang berselingkuh ketika Mr. Mohan memergokinya. Dan akhirnya, Mr. Mohan pun dibunuh. Arun pun melanjutkan bermain piano, sementara di depannya Simran dan selingkuhannya sibuk menyingkirkan Mr. Mohan. Setelah keluar dari rumah Mr. Mohan, Arun pun akhirnya memutuskan untuk pergi ke kantor polisi melaporkan kejadian ini. Ketika hendak menceritakan kejadian pembunuhan yang dilihatnya, tiba-tiba masuklah inspektur polisi yang ternyata adalah selingkuhan Simran dan orang yang telah membunuh Mr. Mohan. Arun pun merasa terjebak dan ia mengalihkan laporannya. Dia berkata bahwa kucingnya yang telah dibunuh oleh anak tetangganya yang jahil. Bobby, sang inspektur polisi itu pun curiga. Dia mengikuti Arun ke rumahnya dengan alasan ingin menyelidiki langsung. Arun pun tidak bisa menolak dan pulang bersama Bobby. Setibanya di rumah, Bobby berusaha memancing Arun untuk mengetahui apakah Arun benar-benar buta atau hanya berpura-pura. Arun pun akhirnya dapat meyakinkan Bobby bahwa dia benar-benar buta. Keesokan harinya, tubuh Mr. Mohan pun berhasil ditemukan di pinggir sungai.
Media pun memberitakannya secara besar-besaran. Bobby berhasil menjebak seorang pemabuk untuk mengaku sebagai pembunuh Mr. Mohan dengan motif perampokan. Di acara pemakaman Mr. Mohan, Arun datang dan bermain piano untuk menghormati Mr. Mohan. Pavitra terkesan dengan permainan piano Arun dan memintanya untuk datang mengajarinya bermain piano di rumah. Arun pun setuju. Di tengah acara pemakaman berlangsung, ternyata wanita tua di seberang rumah Mr. Mohan melihat Arun dan teringat sesuatu. Ia berkata kepada wakil inspektur polisi bahwa ia melihat Simran membawa pria ke rumahnya. Lalu tak lama Mr. Mohan pun pulang, dan akhirnya Arun pun datang. Dia mengatakan bahwa Simran sepertinya menyembunyikan sesuatu, dan ia pun meminta petugas itu menanyakan baik-baik kepada Simran. Ketika petugas mengkonfirmasi, Simran pun mengelak dan mengatakan bahwa wanita tua itu telah salah mengingat. Keesokan harinya, Simran pun mulai menyusun rencana jahat selanjutnya. Dia ingin menyingkirkan wanita tua tetangganya itu. Dengan berpura-pura meminta obat sakit kepala, Simran datang ke tetangganya. Sang wanita tua tanpa curiga memberikan obat sakit kepala kepada Simran yang menunggu di ujung koridor. Ketika wanita tua itu mendekati untuk memberikan obat yang diminta, Simran pun berhasil melempar wanita tua itu dari balkon koridor tempat dia berada. Di saat yang bersamaan, pintu lift terbuka dan Arun tengah berdiri di sana menyaksikan kejadian itu. Arun datang karena dia sudah berjanji dengan Pavitra untuk mengajarinya piano. Seperti biasa, Arun mencoba untuk tenang dan bersikap seperti tidak melihat sesuatu, walaupun dia sangat terkejut. Karena kehebohan yang terjadi, akhirnya Arun dan Pavitra tidak jadi untuk latihan piano. Arun pun kembali pulang ke rumahnya. Hasil penyelidikan polisi menyimpulkan bahwa wanita tua itu terpleset dan jatuh dari balkon. Semua itu adalah kecelakaan. Di rumah, anak kecil tetangga Arun yang sudah lama curiga bahwa Arun dapat melihat, akhirnya menemukan ide. Ia merekam kegiatan Arun di dalam rumah melalui jendela. Di sini dapat terlihat bahwa Arun tidak buta dan dia melakukan kegiatan seperti orang biasa di dalam rumah. Selang beberapa waktu, Simran datang berkunjung ke rumah Arun. Dia membawakan manisan dari upacara peringatan kematian Mr. Mohan. Arun pun menerima dan memakannya. Arun menyajikan kopi kepada Simran. Namun, kopi yang di gelas Arun ditetesi racun oleh Simran dan Arun pun melihatnya. Arun pada awalnya masih bisa berpura-pura untuk tidak melihatnya. Namun, ketika didesak untuk meminum kopi itu, akhirnya dia tidak dapat mengelak dan membuka kedoknya selama ini. Di sini, Arun menceritakan semua di bawah ancaman Simran dengan senjata api. Tanpa disadari, manisan yang ia makan tadi telah diberi obat tidur oleh Simran, dan Arun pun tidak sadarkan diri. Di waktu yang bersamaan, Sophie datang ke rumah Arun. Di halaman rumahnya, dia diperlihatkan video rekaman Arun yang dapat melihat oleh anak kecil tetangga Arun. Sophie pun marah karena telah merasa dibohongi selama ini. Ia segera mengetuk pintu rumah Arun. Namun betapa kagetnya dia ketika yang membuka pintu adalah Simran. Di sini, Simran mengaku bahwa dia telah berselingkuh dengan Arun. Mendengar hal itu, Sophie pun pergi dengan kecewa dan penuh kemarahan. Malam harinya ketika telah sadar, Arun mendapati matanya telah dirusak oleh Simran. Kini, ia benar-benar tidak dapat melihat lagi. Arun akhirnya memutuskan untuk pergi meninggalkan kota. Namun tiba-tiba Bobby datang dan berniat untuk membunuhnya. Beruntung ia dapat melarikan diri dari kejaran Bobby dan selamat. Ketika sudah berada di dalam kereta, Arun teringat akan Pavitra. Dia merasa khawatir Simran akan membunuh Pavitra. Maka ia pun membatalkan kepergiannya dan memutuskan untuk kembali. Di tengah kepanikannya, Arun tertabrak oleh kendaraan di jalan raya. Ia pun berhasil diselamatkan oleh seorang supir bajai bernama Murali dan saudara perempuannya, Mungli. Mereka membawa Arun ke klinik dokter suami. Ternyata, dokter suami dan kawanannya itu memiliki rencana jahat. Dia ingin mengambil kedua ginjal Arun untuk dijual dan mendapatkan lebih banyak uang. Sebelum operasi dimulai, Arun berhasil meyakinkan mereka untuk memberikan uang yang jauh lebih banyak kepada mereka. Maka, operasi pun dibatalkan.
Arun akhirnya menyusun rencana jebakan bersama kelompok dokter suami. Ketika Simran akan membunuh Pavitra, tiba-tiba Arun datang ke rumah mereka. Simran pun kaget akan kedatangan Arun. Dia segera menelpon Bobby dan merencanakan untuk membunuh Arun di suatu tempat. Sewaktu membawa Arun menuju lokasi yang ditentukan, di tengah jalan Murali telah menunggu dan Arun berhasil membius Simran. Simran pun diculik. Arun kemudian menelpon istri Bobby untuk meminta uang. Ia mengancam akan membuka kepada media mengenai rahasia pembunuhan Mr. Mohan dan perselingkuhan Bobby yang nantinya dapat berakibat fatal bagi Bobby sendiri. Bobby dan istrinya pun menjadi panik. Karena tergiur uang yang sangat besar, akhirnya Murali dan Mungli berkhianat. Dia menahan Arun dan berniat membuat rencana mereka sendiri. Di sini, mereka meminta Bobby untuk datang ke bangunan kosong dengan membawa uang yang diminta. Bobby pun datang. Namun, ketika akan mengambil uang itu, Bobby berhasil menembak Murali. Bobby pun menggunakan lift untuk mengejar Mungli yang memegang semua bukti-bukti. Mungli yang sudah siap di ruang panel akhirnya mematikan listrik untuk lift. Bobby pun terjebak di dalam lift tanpa bisa berbuat apa-apa. Ketika ia mencoba menembakkan pistolnya ke arah pintu lift, pelurunya mental dan mengenai dirinya sendiri. Murali yang terluka akhirnya meninggal dunia, dan uang yang di dalam tas ternyata hanyalah potongan kertas saja. Maka rencana kedua orang miskin itu pun gagal. Dokter suami akhirnya membebaskan Arun dan berhasil membius Simran. Mereka pun menyekap Simran yang pingsan di bagasi mobil dan membawanya ke suatu tempat. Di tengah jalan, ternyata Simran telah sadar, dan dia berusaha keluar dari bagasi mobil. Dokter suami yang ingin menenangkannya akhirnya dibunuh. Simran pun kini mengemudikan mobil itu. Simran mempunyai niat jahat untuk membunuh Arun. Dia menurunkan Arun di tengah jalan yang sepi. Kemudian dia memacu mobilnya dengan kecepatan tinggi untuk menabrak Arun. Tapi malang bagi Simran, seekor kelinci melompat ke arah mobilnya sehingga dia panik dan mobil pun terbalik. Simran pun meninggal di tempat. Di akhir film diceritakan bahwa Arun telah pindah ke luar negeri dan di suatu hari ia bertemu dengan Sophie ketika sedang bermain piano di konsernya. Di sini akhirnya Sophie memaafkan Arun dan mereka memulai kembali dari awal. Sophie tetap mengira bahwa Arun memang telah buta seperti ceritanya. Namun ternyata... Nah guys, begitulah alur film Maestro ini. Film yang penuh keseruan dengan banyak plot twist yang sulit ditebak. Kalian penasaran untuk menontonnya? Terima kasih sudah menonton channel Movie Ministry. Bila kalian suka, silakan like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian ya. Sampai jumpa.